Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya diberi kesehatan ya, amin. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Untuk yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Untuk yang sering mantengin channel aku ucapkan selamat datang kembali. Dan jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe ya. Dan kalau kalian suka sama videonya, di komen-komen di bawah, sama jangan lupa like-nya. Oke, hari ini aku mau buat budgeting untuk bulan Agustus. Tadi itu tabelnya itu sudah aku buat ya sebelum buat videonya. Terus itu tadi sudah aku tulis judulnya yaitu budgeting Agustus. There's not much to do when all I can. Terus untuk pemasukan seperti biasa 3 juta, terus aku sisihkan untuk tabungannya 300.000. Dan untuk di kolom pengeluarannya itu ada 12 macam ya. Untuk di pos budget itu masih sama ya. Nominalnya itu sama bulannya lalu. Yang cuman berbeda itu ada di pos belanja bulanan sama kebutuhan anak. Kalau di bulan lalu itu belanja bulanan itu aku anggaran itu 450, kalau bulan ini tuh 350. Sedangkan kebutuhan anak itu bulan kemarin itu aku anggarin 170.000, sekarang itu 200.000. Kenapa belanja bulanan itu cuman aku anggarin 350.000 itu karena di bulan ini masih banyak stok aku yang tersisa. Sedangkan di pos kebutuhan anak itu krim anak aku itu udah habis, makanya aku naikin anggarannya. Itulah penyebabnya kenapa setiap bulan itu di pos pengeluaran aku itu selalu berbeda setiap bulannya. Karena aku itu kalau menulis di pos pengeluaran itu sesuai dengan apa yang habis aja. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Oke, itu tadi pos pengeluarannya sudah selesai aku tulis dan di pos budgetnya juga sudah. Itu tadi totalnya itu keseluruhannya ada 2.590.000 dan sisa gajinya itu masih ada tersisa 110.000. Ini mau aku gambar-gambar sedikit biar lebih menarik aja kelihatannya. Ini tuh tema untuk kali ini tuh aku buat tema semangka. Kalau gambarnya itu kurang menarik, mohon dimaklumi ya, karena aku itu tidak terlalu bisa untuk menggambar. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see. Gimana nih untuk teman-teman semuanya, sudah budgeting belum? Apalagi ini awal bulan pasti semuanya sudah gajian. Coba aja dulu lakukan budgeting. Gimana nyamannya kalian aja. Kalau kalian itu gajiannya itu per hari, buat budgeting untuk harian. Kalau kalian gajiannya itu mingguan, buat budgeting itu untuk mingguan. Kalau kalian itu gajiannya itu bulanan, buat budgeting bulanan seperti aku. Kalau awal-awal itu memang pasti susah, sama kayak aku dulu juga. Awal mau mulai budgeting itu pasti selalu itu boncos juga. Tapi lama-kelamaan itu aku sudah tahu triknya gitu. Terus jangan lupa setiap bulannya itu juga ditulis untuk pos pengeluarannya apa aja yang kalian beli itu selama sebulan. Biar nanti kalian itu bisa evaluasi kalau pas di akhir bulan di mana kalian itu borosnya. If I can lay down beside you, I would. Ini uangnya udah aku masukin ke dalam dompet pintar sesuai dengan budget yang sudah aku tulis tadi ya. Oh iya, kalau kalian itu mau dompet pintar kayak yang aku pakai, nanti aku tuh cantumin linknya di deskripsi ya. Sama perintilan-perintilan lainnya yang aku pakai juga. We talk on the phone every. Oke, di pos arisan itu masih tetap biasa 210.000. Kayaknya entah, nggak tahu juga, kami tuh masih
lanjut arisan atau enggak yang satu lagi tuh. Kalau biasanya itu kan arisan aku tuh 1 bulan itu kan 375.000. Tapi ini sampai sekarang itu belum ada dikonfirmasi sama ketuanya itu masih lanjut atau enggaknya arisan yang satu lagi itu. Night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that Oke, untuk pos listrik sama wifi itu aku nggak tulis di dompet pintar ya. Karena itu tuh sistemnya itu transfer, jadi itu langsung aku sisihkan aja uangnya. Seperti yang aku pernah bilang juga itu untuk gaji sebulan itu yang suamiku setor itu sebesar 5 juta. Untuk yang transfer gitu langsung aku sisihkan 2 juta. Enggak semua uang itu langsung aku ambil. 2 juta itu tetap aku biarin aja di ATM biar gampang aja kalau untuk mau bayar apapun seperti listrik, wifi, BPJS gitu, dan sisanya itu aku tabungin aja di ATM. Oh ya, sama satu lagi tuh dana pendidikan anak aku, karena itu tuh sangat penting ya, mumpung dia itu belum sekolah, dia itu masih umur 1 tahun, jadi mulai sekarang itu aku sisihkan itu per bulan untuk biaya pendidikannya kelak. Oke, ini semua uangnya itu udah selesai aku masukin ke dalam dompet pintar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku sharing-sharing sama kalian semuanya. Ambil sisi positifnya, buang aja sisi negatifnya. Itu sisa gaji yang 110 tadi tuh aku masukin ke dalam itu kantong dompet pintarnya aja ya. Oh ya, untuk tabungan tadi tuh yang 300.000 itu nanti aku buat video terpisah aja ya, karena ini tuh udah terlalu panjang. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa komen-komen juga di bawah, di like juga videonya. Terima kasih sudah menonton, bye bye. you're right, but you should know it.